Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Zahra Zamaya Putri dengan NPM 21187203127. Yang pertama ada karakteristik perusahaan jasa. A. Tidak berwujud. Produk yang dihasilkan perusahaan jasa tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat disimpan setelah dibeli. B. Tidak dapat dipisahkan. Produk jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. C. Keberagaman. Jenis dan kualitas dari perusahaan jasa berbeda-beda. Tidak tahan lama. Jasa tidak dapat bertahan lama sehingga akan cepat habis ketika dikonsumsi. Yang kedua, sumber pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan akuntansi diperoleh dari nota atau kwitansi. Setiap melakukan transaksi, Anda akan memperoleh nota atau kwitansi. Selain nota, sumber pencatatan akuntansi dapat diperoleh dari beberapa jenis lain. Yang A. Jenis-jenis bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis sebagai dampak bentuk pertanggungjawaban atas suatu transaksi. Jenis bukti transaksi terdiri atas bukti transaksi internal dan eksternal. Yang pertama, bukti transaksi internal. Bukti transaksi yang digunakan di dalam perusahaan dapat melibatkan pihak luar perusahaan, disebut bukti transaksi internal. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal perusahaan merupakan bukti transaksi yang digunakan di luar perusahaan, baik bukti perusahaan yang dibuat oleh perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Berikut contoh bukti transaksi eksternal. A. Nota merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara tunai. B. Kwitansi merupakan bukti transaksi penerimaan uang atau suatu transaksi. C. Faktur merupakan penghitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. D. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat surat tersebut diserahkan kepada bank. Yang B. Analisis bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu transaksi. Bukti transaksi harus dianalisis sebelum dilakukan pencatatan jurnal umum. Akun. Aset, kenaikan atau bertambah debit, penurunan atau berkurang kredit. Liabilitas, kenaikan atau bertambah kredit, penurunan atau berkurang debit. Ekuitas, kenaikan atau bertambah kredit, penurunan atau berkurang debit. Pref, kenaikan atau bertambah debit, penurunan atau berkurang kredit. Pendapatan, kenaikan atau bertambah kredit, penurunan atau berkurang debit. Beban, kenaikan atau bertambah debit, penurunan atau berkurang kredit. Yang ketiga, jurnal umum. Seluruh transaksi yang terjadi berdasarkan bukti transaksi akan dicatat di jurnal umum. Bukti transaksi dianalisis untuk menentukan posisi debit atau kredit suatu akun. Selanjutnya, dengan bukti transaksi tersebut, perusahaan jasa mencatat transaksi dalam jurnal umum. A. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan aktivitas meringkas dan mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasannya yang diperlukan dalam buku harian. B. Bentuk jurnal umum. Secara umum, bentuk jurnal umum yang digunakan pada perusahaan jasa adalah jurnal umum 2 kolom sebagai berikut. Jurnal umum, halaman, tanggal, akun atau keterangan, ref, debit, kredit. Yang keempat, buku besar. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Penggunaan buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah.
A. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu T, bentuk 2 kolom, dan bentuk saldo. Bentuk buku besar 4 kolom sebagai berikut: nama akun, saldo, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. B. Langkah-langkah posting buku besar. Langkah-langkah posting buku besar sebagai berikut: 1. Menulis nama akun dan nomor akun dari jumlah umum sebagai judul. 2. Memindahkan transaksi akun sejenis yang terdapat pada jurnal umum dengan menyesuaikan letak debit kredit. 3. Mencatat tanggal transaksi sesuai tanggal dan jurnal umum. 4. Menuliskan keterangan singkat terjadinya transaksi seperti pada keterangan dalam jurnal umum. 5. Mencatat kode akun dalam kolom ref jurnal umum pada nomor akun dan halaman jurnal umum dalam kolom ref buku besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal 1. Apa yang dimaksud posting ke buku besar? Mengapa perusahaan perlu melakukan posting ke buku besar? Yang kedua, sebagai transaksi laundry bunga pada bulan Februari 2020 sebagai berikut. Februari tanggal 2, Ranti menyetor uang sebagai modal sebesar 23 juta. Februari tanggal 4 membeli perlengkapan sebesar 20 juta, dibayar tunai sebesar 15 juta, dan sisanya dibayar seminggu kemudian. Februari tanggal 6 membayar beban gaji karyawan 1.200.000. Catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, tanggal 5 September 2020, bengkel Ana membeli perlengkapan bengkel sebesar 4.500.000, dibayar 20% dan sisanya dibayar kemudian. Buatlah jurnal umum berdasarkan transaksi tanggal 5 September 2020. 4. Perhatikan sebagian transaksi persewaan mobil Andin selama bulan Agustus 2020. Agustus tanggal 1 menyetorkan modal sebesar 23 juta. Agustus tanggal 6 menerima pembayaran sejumlah uang atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 2 juta. Agustus tanggal 6 membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Nomor 5, tanggal 20 Mei 2020, bengkel Rintang menerima pendapatan jasa sebesar 2 juta. Buatlah pencatatan buku besar bentuk T sesuai transaksi tersebut. Soal yang pertama, sebagai akuntan internal, Bu Nadine melakukan kegiatan meringkas dan mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan dokumen. Kegiatan pencatatan transaksi tersebut dilakukan pada jurnal ... Yang kedua, langkah setelah pencatatan jurnal umum adalah ... buku besar. Yang ketiga, Rina, seorang kasir di salon Inan, menerima bukti transaksi atas pembelian meja secara tunai. Bukti transaksi yang diterima Rinda disebut ... 4. Salon Arlinda membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp 200.000. Transaksi tersebut akan mempengaruhi akun ... dan ... 5. Tanggal 20 Februari 2020, Laundrywati membayar beban listrik sebesar Rp450.000. Pembayaran beban listrik akan mempengaruhi akun ... dan ... Jangan lupa jawab di kolom komentar ya guys.